Kita akan silaturahmi Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya, Us. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat SDAS. Hai. Nah, pagi hari ini Sobat AS akan mengajak teman-teman semuanya untuk bersilaturahmi, untuk jalan-jalan. Nah, dalam program Siram Silaturahmi Ramadan Puasa Kumbais, Ramadan Kunais. Nah, kali ini kita akan silaturahim ke kediaman siapa ya Ustazah ya? Siapa ya? Siapa? Sobat SDAS tahu nggak? Nah, Setelah ini kita akan bersilaturahmi ke rumah salah satu peserta didik di SD Anak Saleh juga. Wah, pasti sudah pada penasaran ya ke rumah siapa ya? iya, penasaran kan? Ubur-ubur ikan lele. Yuk, ikutin Assalamualaikum. Ada nggak nih Ustazah? Wah, sepertinya kita coba lagi ya, satu kali lagi. Assalamualaikum. Kok masih belum ada jawaban ya, Oh Us? iya, sunahnya ada 3 kali Ustazah. Oke, kita ulangi sekali lagi ya, Us. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah. Iya nih. Waalaikumsalam. Inggih, kami dalam program Siram Ustazah. Nah, ingin bersilaturahmi ke kediaman Mas Rifki. Alhamdulillah. Inggih. Silakan Ustazah. Nggih, terima kasih, ya, Ma. Nggih. Silakan Ustazah. Nggih, matur nuwun Mama, terima kasih banyak. Silakan masuk. Nggih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir. Nggih, terima kasih nih. Masya Allah sudah disambut yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah bersilaturahmi ke kediaman beliau, yaitu salah satu putri dari ulama besar, putri kelima dari ulama besar Almarhumah Kiai Haji Hasyim Musyadi. Nah, beliau juga wali peserta didik ya Ustazah ya. Nah, kira-kira Sobat SDAS tahu nggak ya, beliau ini adalah mama dari Ananda siapa? Jangan-jangan teman Sobat SDAS yang ada di kelas. Nah, Masya Allah. Iya, kira-kira Ananda siapa Ustazah? nah, nggak usah lama-lama, Us, kita langsung saja ke mamanya Mas siapa ya? Monggo. Nggih. Assalamualaikum, selamat pagi seluruh sobat SDAS. Saya mamanya Ananda Afkar Rifki, kelas 4D. Salam kenal. Masya Allah, beliau kami lengkapi lagi ya Ustazah ya. Beliau, nama beliau Dr. Laili Abida, SPSI, MPSI, psikolog. Masya Allah, psikolog Ustazah. Masya Allah, pasti ilmu tentang anak-anak gini guys, yang sangat luar biasa. Nah, kita akan bersilaturahmi dengan agenda apa Ustazah? Nah, agenda kali ini tapi bukan tentang psikolog Ustazah, tapi tentang hikmah Ramadan. Agenda kali ini Sobat SDAS akan dijelaskan tentang hikmah Ramadan. Nah, apa saja ya hikmah Ramadan yang akan dijelaskan oleh beliau?
Nah, tapi sebelumnya Sobat SDAS, kita punya jargon. Nah, jargon SDAS. Nah, dalam program Siram Silaturahmi Ramadan, nanti teman-teman, puasaku boys, Ramadanku nice, gitu ya. Oke, kita ulangi lagi biar kompak Ustazah. Biar semangat. Iya. Kita bertemu lagi dalam program Siram Silaturahmi Ramadan, Puasaku boys, Ramadanku nice. Nah, Masya Allah, hari ini memasuki puasa yang ke-7. Tujuh, Nih. betul. Mohon maaf nih, Ning, kadang kita panggil beliau ini, kadang mama. Siap, oke Ustazah, tidak apa-apa, Karena nje. beliaunya juga guru kami, Ustazah. Nah, Masya Allah, di bulan puasa yang masuk ke 7 ini kita akan bertanya-tanya, Ustazah. Nah, terkait keutamaan hikmah Ramadan yang kita jalani. Nah, pertanyaan yang pertama nih, pastinya Sobat SDAS kalau bulan Ramadan sukanya itu mager, mager atau malas gerak, nggak mau ngapa-ngapain, maunya buku aja gitu ya Ustazah ya. Kira-kira boleh nggak sih, Ustazah? Nah, kira-kira boleh nggak sih Sobat SDAS kalau kita satu hari puasanya itu dibuat buku aja, nggak mau ngapa-ngapain karena lemes, nggak bisa makan dan minum gitu. Nah, Sobat SDAS, sekarang akan dijelaskan dengan kupas dan tuntas oleh Mama Rifki, gitu ya. Monggo, bagaimana menurut Islam, apakah boleh nih Sobat SDAS ketika puasa itu mager seharian, nggak ngapa-ngapain seharian, boleh nggak sih Ma kayak gitu itu? Baik, terima kasih Ustazah. Sobat SDAS, memang kalau kita puasa itu badan terasa lemas ya, karena kita dari terbit fajar sampai tenggelam matahari kan kita tidak diperbolehkan untuk makan dan minum. Tapi kalau kemudian selama bulan Ramadan kita pakai untuk tiduran aja, kira-kira pahalanya gimana nih? Gitu ya. Baik, Sobat SDAS, kalau Sobat masih dalam proses belajar, tentu pelan-pelan ya, tentu bertahap. Kan tidak mungkin kalau misalnya di bulan puasa, terus kemudian Sobat SDAS itu harus masuk kelas dari pagi sampai siang seperti biasanya. Nanti kita khawatirkan sakit ya, terus tidak jadi semangat berpuasa, malah kemudian tidak suka dengan kegiatan puasa. Nah, bagaimana sih cara menyiasati? Oke, sekarang kita kupas ya. Yang pertama, biasakan selalu melaksanakan sahur. Nah, biasanya Sobat SDAS mungkin kalau sahur pilih-pilih ya makanannya ya. Mungkin yang contoh nih hanya sama lauk aja, tapi sayurnya nggak mau. Nah, padahal sayur itu juga membuat tubuh kita menjadi lebih seger. Nah, nanti kalau sudah sayur masuk ditambah buah semakin oke, gitu ya. Kalau misalnya Sobat SDAS itu suka minum susu, nah itu justru lebih bagus lagi. Harapannya nanti kalau sudah agak siang, badan tidak terlalu lemes. Nah, lalu yang kedua, Sobat SDAS, alhamdulillah ya kalau di sekolah kita itu kan puasa Ramadan tetap ada kegiatan belajar. Nah, meskipun mungkin tidak sama seperti hari-hari pada umumnya, tapi ternyata kegiatan di sekolah itu cukup membuat kita lupa ya kalau kita sedang berpuasa gitu ya. Bertemu dengan teman-teman, kemudian ada kegiatan menyenangkan dengan ustadz dan ustadzah. Bahkan juga nanti ada kegiatan seperti bagi takjil bersama ya, itu luar biasa. Nggak taunya tiba-tiba sudah mau berbuka. Iya, tidak terasa. Jadi Sobat SDAS kalau waktunya kegiatan di sekolah harus lebih semangat. Karena kalau banyak aktivitas kita biasanya lupa nih dengan laparnya ya kan.
Nah, kemudian yang ketiga nih ya, Sobat SDAS, ketika kita berbuka, diusahakan secukupnya saja. Jangan sampai nih ya perut kita kekenyangan. Bahkan untuk gerak aja susah gitu ya. Iya, kalau terawih nggak kuat karena perutnya terlalu penuh dengan makanan ketika berbuka. Nah, semua ini sudah diajarkan ya di dalam Islam dan juga terus diingatkan oleh ustadz dan ustadzah di sekolah. Jadi meskipun kita lapar, tetapi ketika datang waktunya berbuka, ya kita mengambil secukupnya saja. Karena kalau terlalu banyak itu juga bagi tubuh kita juga tidak baik. Begitu ya ustazah ya. Oke, Masya Allah luar biasa ya usia. Terus ini ada satu lagi nih, biasanya itu kita mendengar dari guru-guru kita tidurnya orang yang berpuasa itu berpahala. Betul. Iya. Seandainya libur sekolah, Sobat AS, nah di situ saya tidur mulai pagi sampai dohor, kemudian sholat dohor, setelah itu tidur lagi. Nah, mengenai kegiatan tersebut, kalau menurut Nibida bagaimana? Oke, ya memang lebih baik tidur daripada melakukan maksiat begitu. Iya, ada tapinya. Nah, tetapi kalau kita sudah niatkan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, ya sebaiknya kita tetap tidur secukupnya, ya seperti itu. Mungkin nih kalau Sobat SDAS habis sahur kemudian mau menunggu sholat subuh, pasti kan masih ngantuk-ngantuk ya. Betul. Nah, itu ditahan dulu. Sholat subuh dulu. Setelah itu mungkin boleh ya untuk kembali tidur, tapi jangan juga bablas bangun-bangun duhur. Ya nanti kalau di sekolah lupa jadwalnya sekarang masuk di sekolah kan begitu ya. Karena begini, kalau tubuh kita terlalu panjang durasi tidurnya lebih daripada yang biasanya kita lakukan, itu justru akan mengganggu metabolisme ya. Justru bangun tidur itu justru kita lebih lelah begitu ya. Tambah lemes gitu. Iya, menjadi tambah tidak bertenaga karena tubuh kita itu kan butuh aktivitas juga ya, butuh untuk digerakkan. Meskipun memang kalau kegiatannya di bulan Ramadan ya sebaiknya tidak seperti ketika tidak puasa. Jadi olahraganya mungkin ada tapi tidak terlalu banyak. Terus juga ini ada yang menarik ini Sobat SDAS. Di sekolah itu banyak sekali manfaat ketika ustadz dan ustadzahnya itu memberi PR. Itu tugas buat kita. Jadi kalau anak-anak atau Sobat SDAS tidak diberikan PR, tentu bablas terus nih ya kegiatannya. Tapi kalau ada PR, seperti di awal kemarin diberikan sudah dalam bentuk link ini yang harus dikerjakan, ada motivasi ini ya. Wah, ini mumpung masih pagi nih, masih sahurnya masih utuh gitu ya, dikerjakan. Karena nanti kalau sore udah nggak bisa mikir ya, udah lemes, udah kepinginnya lihat jam aja dihitungin. Iya betul. Jadi terima kasih sekali kalau dari sekolah itu justru Sobat SDAS itu diberikan tugas rumah. Ya, Allah. seperti itu. Sobat SDAS sekarang tahu ya. Jadi no mager ya sekarang. Dan tadi sesuai yang disampaikan sama mamanya Mas Rifki, bobo boleh, tidur boleh, tapi secukupnya gitu ya Mama. Iya betul. Ya. Nah, garis besarnya Ustazah harus ada PR katanya. Tapi, nah di sini alhamdulillah di SD Anak Saleh ada yang namanya buku kegiatan aktivitas Ramadan, Mama Rifki. Jadi itu bisa dikerjakan ketika agak mager-mager buka, itu bisa disambi bersama orang tua mengerjakan di rumah. Mungkin seperti itu ya Ustazah. Ya, benar sekali. Nah, di sini Mama Rifki ada tuh kata-kata di cerita anak-anak itu
Ada yang bilang kalau bulan Ramadan itu neraka-neraka ditutup. Nah, pintu surga itu dibuka lebar-lebar. Nah, dalam hikmah Ramadan ini kan luas sekali, nggih. Luas sekali. Hikmah Ramadan apa yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini dibanding bulan-bulan yang lain? Baik. Untuk tahun ini Ramadan mungkin khususnya bagi kami ya Ustazah itu tentu berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena memang kami sudah tidak ada di kota asal ya, jadi ada banyak proses adaptasi yang harus kami lakukan kan begitu. Tetapi insya Allah tidak mengganggu dari proses Ramadan itu sendiri. Kemudian hikmahnya alhamdulillah luar biasa. Dengan banyaknya kegiatan anak-anak di sekolah ya, dan alhamdulillah kegiatannya itu sangat bermanfaat. Itu ternyata juga sangat positif untuk membangun terutama karakter dan juga nilai-nilai ibadah untuk anak-anak kami ya. Jadi sampai ada kegiatan tarawih di sekolah ya, kemudian buka puasa yang itu terjadwal dan tidak hanya ketika menunggu berbuka puasa itu tidak hanya senang-senang saja kegiatannya, tapi mungkin juga ada kegiatan berdoa atau mengaji. Itu jelas sangat bermanfaat ya untuk sobat SDAS ya khususnya ya. Jadi banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil selama bulan puasa Ramadan ya. Kemudian kita melihat bahwa dengan ditutupnya semua pintu neraka dan dibukanya semua pintu surga ya, ini menunjukkan bahwa ibadah atau kebaikan sekecil apapun itu bernilai sangat besar di bulan Ramadan, bahkan berkali-kali lipat. Jadi kalau sobat SDAS berangkat ke sekolah, nah jangan dikira berangkat ke sekolah itu tidak berpahala, kan begitu ya. Kemudian berangkat sholat tarawih atau mungkin berbagi ya, ada kegiatan berbagi kan ya Ustazah ya. Di mana sobat SDAS kalau ke sekolah diarahkan untuk membawa dua takjil ya. Ini kan mengajarkan sobat SDAS itu mudah berbagi ya, kemudian bersedekah itu tidak berat ya karena dimulai dari kecil. Nah, inilah hikmah terbesar ya di bulan Ramadan, bahwa jangan sampai kita kemudian tidak bersemangat untuk melakukan kebaikan. Meskipun kebaikan itu mungkin bagi sobat SDAS itu tidak seberapa. Oh hanya berbagi minum, oh hanya berbagi camilan. Tetapi orang yang menerima itu bahagianya luar biasa. Nah maka segala kebaikan itu semuanya akan juga dihitung oleh Allah ya, berlipat-lipat karena dilakukan di bulan Ramadan. Masya Allah, banyak sekali ya Ustazah hikmahnya yang bisa kita peroleh ketika kita melakukan ibadah puasa Ramadan. Nah, kalau misalnya nih Ustazah dan Mama, kalau puasa kan selalu kita berbuka puasa gitu ya. Dan ada istilah bukber. Nah, sini Ustazah menjawab. Ada istilah kalau buka puasa bersama itu bisa meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Nah, kalau dalam pandangan Islam sebenarnya bagaimana bisa buka puasa bersama itu bisa meningkatkan ukhuwah Islamiyah antara kita sesama umat muslim, Mama? Baik, ini mungkin sedikit saya tambahkan ya Ustazah. Jadi kita biasa mengenal yang namanya istilah ukhuwah Islamiyah, yang artinya adalah persaudaraan di dalam Islam. Yang perlu kita tekankan itu justru adalah ukhuwah bainal muslimin. Jadi persaudaraan di antara sesama umat muslim. Iya, seperti itu. Nah, alhamdulillah kalau sobat SDAS di sekolah ini tentunya sejak awal itu sudah diajarkan dengan banyak sekali kegiatan. Nah, salah satunya adalah berbuka bersama. Ya, jadi ketika kita berbuka bersama, khususnya sobat SDAS ini anak-anak,
di situ akan diajarkan bahwa mensyukuri ya, mensyukuri apa yang diperoleh hari ini ya, makan apa saja disyukuri, suka tidak suka disyukuri karena itu rezeki kita hari ini, dan pasti di sekolah diajarkan untuk dihabiskan ya makanannya ya. Tidak boleh ada yang terbuang. Nah, kemudian ketika proses makan bersama, di mana itu yang awalnya lapar menunggu selama sekian belas jam ya, suasananya tentu menyenangkan ya Ustazah ya, ngobrol ya, kemudian bisa jadi mungkin saling bertukar apa? Iya, ya itu betul. Iya, bertukar lauk ya, bertukar apalagi mungkin camilan yang dibawa itu luar biasa, masya Allah. Itu dalam salah satu upaya bagaimana caranya ada keterikatan atau ada persaudaraan di sesama Muslim. Nah, ini harus kita perkuat Ustazah, karena kita melihat memang banyak sekali hal-hal di luar sana yang mungkin itu berpotensi ya untuk merusak atau mengganggu ya persaudaraan sesama Muslim. Jadi terima kasih sekali dengan kegiatan buka bersama. Dan kami percaya kalau di sekolah acara buka bersama itu selalu diawali dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Seperti itu. Ya, benar sekali Mama. Nah, sekarang Sobat SDAS sudah tahu ya. Jadi boleh loh buka bersama itu. Boleh, tapi ada tapinya Ustaz. Tapi di dalam itu tidak disertai gibahnya. Oh iya, itu yang betul. paling penting. Betul. Nah, biasanya Iya. kalau kita sambil nunggu buka itu, biasanya kan asyik. Pasti kalau ada lebih dari satu orang itu yang dibicarakan itu pasti ada saja. Iya, yang nyerempet ya. Bisa nyerempet. Iya, Mungkin betul. di situ, perlu kita belajar bersama makna bubur yang sebenarnya yang harus kita lakukan seperti apa. Betul, iya. Ini lagi nih, biasanya di penghujung Ramadan kita itu melaksanakan yang namanya zakat. Ada zakat, kemudian infak, sedekah. Nah, biasanya nih Sobat SDAS itu ada pertanyaan, kenapa sih zakat itu kok dikeluarkan di bulan Ramadan saja, tidak di bulan-bulan lain seperti itu. Nah, menurut Mama Rifki, kita itu seperti apa? Oke, baik. Sekarang kita masuk di bab zakat. Oke, jadi Sobat SDAS, zakat itu kan ada beberapa bentuknya. Yang biasanya dikeluarkan ketika di bulan Ramadan itu namanya zakat fitrah. Nah, ada juga yang namanya mungkin zakat mal ya, atau zakat pendapatan ya, akan dikeluarkan juga bisa di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Nah, sekarang yang akan kita bicarakan adalah zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu wajib dikeluarkan di bulan Ramadan untuk setiap individu. Ini gimana nih cara menyebut individu nih ke Sobat SDAS? Setiap umat Islam. Oke, baik ya. Jadi wajib dikeluarkan bagi setiap umat Islam. Bahkan ada beberapa pendapat yang menyampaikan meskipun masih di dalam kandungan itu juga harus dikeluarkan zakatnya, seperti itu. Nah, kalau di Indonesia zakatnya biasanya kan berupa beras. Nah, karena apa? Karena bahan kebutuhan pangan pokok kalau di Indonesia beras. Mungkin kalau di luar Indonesia, misalnya di Arab Saudi atau di negara yang lain, ketika bahan makan pokoknya bukan beras, bisa jadi bentuk zakat fitrahnya. Iya, jadi menyesuaikan apa yang biasanya dimakan di masyarakat sekitar di lingkungan itu ya. Nah, kemudian untuk mengeluarkan zakat fitrah itu juga ada ukurannya. Jadi kita nggak kemudian udah ini beras saya itu gitu ya. Nah, jadi itu ada takarannya.
Seperti itu. Nah, takarannya biasanya kita pelajari di pelajaran PAI. Di PAI bab zakat. Nah, itu nanti ada. Tapi saya enggak tahu Ustazah kelas berapa biasanya ada materi zakat. Nah, tapi Mama sama Ustazah Selvi dalam bulan puasa Ramadan ini SD Anak Saleh juga menerima loh Mama yang namanya itu ZIS. Yang merupakan singkatan dari zakat, infak, dan sodako. Oh, alhamdulillah. Dan di situ sebenarnya sudah jelas Mama. Jadi walaupun di kelasnya belum ada pelajaran zakat, tapi di situ sudah jelas kurang lebih berapa kilo yang bisa disetorkan. Baik. Wah, berarti semakin memudahkan ya. Betul. Memudahkan sobat SDAS, teruntuk juga untuk orang tua mungkin bingung mau mengalokasikan kemana, akhirnya bisa diserahkan ke sekolah begitu. SDAS, sahabat SDAS juga di sekolah kita juga menyalurkan yang namanya ZIS ini. Nah, berarti intinya zakat fitrah itu hanya dikeluarkan pada bulan Ramadan. Iya, gitu betul. Ya. Berarti kalau di selain bulan Ramadan namanya beda lagi. Iya, bisa jadi itu nanti menjadi sedekah kan begitu. Mungkin ini lagi ada tambahan bagi sobat SDAS yang ingin menyalurkan zakat melalui sekolah, berarti harus dilakukan segera karena zakat itu tidak boleh diserahkan ketika setelah iya, jadi ketika hari rayanya atau setelah sholat Idul Fitri itu sudah tidak dinamakan sebagai zakat fitrah. Jadi terakhir adalah malam ketika Idul Fitri ya, ketika yang biasanya kita sebut sebagai malam takbiran itu, ya. Jadi jangan sampai lupa, mumpung masih ada ini, ada waktu, silahkan segera untuk melaksanakan zakat fitrah. Iya. Nah, sobat SDAS nih, siapa dari kalian yang masih belum membayarkan ZIS-nya? Segera ya, jangan sampai kelewat waktunya. Gitu ya, Tanggal berapa Ustazah? Akhir tanggal berapa ya kalau? Nah, karena info terakhir itu kalau di Menteri Agama itu ya Mama News. Liburnya siswa itu dimajukan. Oh, wah, iya. Nanti ada informasi lebih lanjut dari sekolah yang akan diinformasikan. Oh, nggih, siap berarti ya menunggu informasi. Nah, ada lagi kira-kira di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba dalam memperbaiki diri. Nah, kira-kira ada enggak nih ya perbedaan ketika kita memperbaiki diri di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan? Biar sahabat SDAS di rumah juga tahu apa sih ya perbedaannya ketika saya loh sudah memperbaiki diri ketika di bulan Ramadan, apa sih keutamaannya itu? Nah, mungkin bisa dijelaskan. Wah, nggih. Bab berikutnya ini berarti ya. Ini fikih masuk fikih. Iya, fikih, nggih. Iya, memang diusahakan selalu ada peningkatan perubahan ya yang arahnya lebih baik. Tetapi tentu kalau sobat SDAS ingin berubah menjadi lebih baik itu tidak apa bahasanya ya, tidak secara tiba-tiba. Tidak bisa instan. Jadi dimulai dari kegiatan-kegiatan yang sederhana atau yang sudah kita lakukan tapi kita tingkatkan. Contohnya adalah sholatnya lebih tepat waktu. Nah, mungkin ketika tidak bulan Ramadan, kalau sholat subuh, selalu nyerempet. Mataharinya mungkin sudah, hai bangun gitu ya, mataharinya ya. Nah, karena di bulan Ramadan itu sobat SDAS bangun untuk sahur dan imsaknya itu biasanya 15 menit sebelum subuh ya. Nah, maka ada waktu ditahan dulu tuh ngantuknya ya supaya bisa sholat subuh tepat waktu. Tapi harapannya nanti setelah bulan Ramadan tidak molor lagi. Mudah-mudahan kita semua termasuk sobat SDAS diberikan kemudahan ya setelah Ramadan meninggalkan kita, nanti kita tetap melaksanakan sholat-sholat ibadah wajib itu dengan
tepat waktu. Amin, amin, amin. Nah, Mama ini nyambung tadi nih ke yang tidur setelah atau sebelum subuh. Kalau tidur sebelum subuh kan tadi harus ditahan-tahan gitu ya. Nah, kalau misalnya nih Sobat SDAS habis subuh itu ngantuk, apakah boleh tidur setelah subuh? Begitu. Oke, ini mau jawaban yang prinsip atau boleh dinego nih? Agak-agak nego dikit ya. Baik, mungkin yang pertama Sobat SDAS, kalau pendapat ulama tidur setelah subuh itu memang tidak dianjurkan. Bukan berarti diharamkan ya, tapi tidak dianjurkan. Mungkin karena masalah kesehatan dan lain sebagainya ya, sehingga kalau bisa sebaiknya tidak tidur setelah subuh. Tapi cobaannya berat sekali Sobat SDAS ya. Mata yang mengantuk seakan-akan mengajak kita, merayu kita, ayo tidur aja, tidur aja. Kalau ibu ini sudah gini-gini ya, ayo Iya, tidur betul, lagi gitu ya, iya Mama. betul. Tidur bantalnya. Oke, nah disinilah tantangan untuk orang tua, ya orang tua. Ya semua orang tua itu belajar ya, kita berproses gitu ya, tidak ada yang lebih misalnya sudah wah enggak, karena menjadi orang tua itu kan belajar seumur hidup ya. Jadi mungkin ayah dan ibu di rumah sesekali ya bisa membuat kegiatan atau mengajak sobat-sobat SDAS untuk misalkan jamaah di masjid, atau setelah itu olahraga, jalan sedikit, atau melakukan kegiatan apa ya yang bermanfaat seperti itu, sekedar untuk menahan kantuk. Iya, untuk menahan rasa kantuk. Tetapi ya kita memang tidak ini ya, kita tidak bisa iya bahwa tidur setelah subuh itu terasa sangat menggoda sekali gitu loh. Justru di balik godaan yang sangat besar itu Iya, ada pahalanya yang sangat besar. gitu ya, Betul. Kemudian yang kedua mungkin yang bisa kita siasati adalah ketika malam hari tidurnya tidak terlalu malam. Iya. Ini PR juga sahabat SDAS ya. Iya. Biasanya kan begini, besok aku nggak sekolah, nggak apa-apa, iya nggak apa-apa tidurnya malam. Padahal bisa jadi kalau tidurnya terlalu malam, ketika bangun sahur juga terasa berat. Nah nanti belum datang subuh sudah tidur lagi. Iya akhirnya kita kehilangan waktu melaksanakan sholat subuh. Jangan sampai ya Sobat SDAS. Masya Allah. Ya Ustazah. Dan tips and triknya Masya Allah sekali keren ya. Ustazah dari mamanya Mas Rifki ini. Nah Mama selanjutnya nih, kalau misalnya kita sudah terlanjur tidur seketika sehabis sahur, itu apa ada apa namanya itu dosa gitu Mbak? Kalau misalnya tidur sehabis sahur, kalau tadi kan apa namanya dianjurkan sekali, kalau seandainya aduh udah nggak tahan, udah ketiduran, itu gimana Mama dalam perspektif Islam? Ustazah, kalau ketika kita kemudian tertidur, kan berarti kan tidak disengaja. Tapi ini belum selesai Ustazah. Ustazah dari saja udah seneng nih, wah berarti nggak apa-apa gitu ya. Ternyata masih belum loh. Masih ada nih kepanjangannya nih ya. Ketika sudah memasuki azan subuh berarti harus bangun. Atau ketika tidak bisa bangun sendiri berarti harus ada yang membangunkan. Yang kita khawatirkan adalah ketika kita tidur apa namanya setelah sahur dan belum azan, kita akan kehilangan waktu subuh. Nah, ketika kemudian kita sudah selesai sholat subuh, alangkah baiknya mungkin kita murojaah ya, murojaah. Kalau Sobat SDAS mungkin hanya mampunya 1 lembar, alhamdulillah tidak masalah ya.
bisa jadi nanti di kemudian hari akan kita tingkatkan kembali. Iya, atau saya tidak sanggup nih 2 lembar sudah ngantuk berat misalnya, ya bolehlah setengah lembar gitu ya. Bahkan di dalam anjuran para ulama, bacalah Al-Quran meskipun hanya 1 ayat. Tapi masa iya kita setiap hari hanya membaca 1 ayat? Kalau kita mengingat bahwa di bulan Ramadan itu keberkahannya luar biasa, maka apakah iya kita hanya membaca 1 ayat? Kok sayang sekali kan begitu. Nah, setelah melaksanakan ibadah wajib dan kemudian melakukan murajaah, kalau memang dirasa tidak sanggup untuk menahan kantuk dan paginya masih harus berangkat ke sekolah, boleh ya, silakan. Kita niatkan adalah nanti supaya ketika kita di sekolah kita tidak mengantuk. Nah, begitu. Nah, biasanya ini Mama Rizky, ada pertanyaan-pertanyaan dari guru-guru kami dulu, itu biasanya siapa yang ingin kaya? Nah, pasti sobat SDAI semuanya ingin kaya ya. Nah, untuk memanfaatkan waktu, siapa yang paling ingin kaya itu dengan melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, atau yang biasa kita sebut dengan sholat fajar. Nah, itu orang yang kaya, karena pahalanya itu dunia seisinya. Betul, mungkin seperti itu. iya. Nah, Masya Allah ya, kalau kita bisa introspeksi diri nih, sadar diri, pasti saya pribadi juga biasanya masih mengantuk dan lain sebagainya, kadang juga kebablasan dan lain sebagainya. Nah, barangkali dari Ning Rida atau Mama Rizky ini ada triks tersendiri ketika selesai bulan Ramadan untuk menjaga keistiqomahan. Nah, yang biasanya habis sholat subuh kita murojaah, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, itu apakah ada tips and trik? Nah, di bulan berikutnya itu istiqomah. Gitu. Baik, okay, alhamdulillah. Mungkin ini juga untuk kita semua, nggih, Ustazah. Jadi di bulan Ramadan itu kita gunakan momen ini untuk melatih diri kita, nggih. Kita sebagai orang tua, kemudian juga membantu anak-anak juga untuk berlatih, nggih. Jadi harapannya adalah dari proses latihan selama hampir 30 hari itu nanti bisa terbentuk satu kebiasaan baik. Nah, biasanya kan batas untuk pembentukan kebiasaan baik itu kan 30 hari ya. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya Allah itu membuat bulan Ramadan itu sudah pas sebenarnya ya. Sudah pas bahwa harapannya nanti ketika selesai 30 hari itu kita akan mendapatkan insya Allah ya barokah dan juga hikmah-hikmah dari bulan Ramadan. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Ustazah Selvi, kalau pingin kaya, rutinlah melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Tapi ini kayaknya perlu kita perjelas lagi nih ya. Kaya itu seperti apa? Nah, jangan-jangan nanti sobat SDAS begitu sudah melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian aku minta uang ya Allah, misalnya gitu ya. Iya, aku minta mainan. Nah, jadi ada banyak sekali arti dari kaya. Contohnya, salah satunya ya adalah bertemu dengan ustadz-ustazah yang luar biasa, itu adalah rezeki yang membuat kita kaya. Kemudian kita bertemu teman-teman yang baik, yang solih, solihah, saling membantu, itu juga salah satu kekayaan. Kemudian kita diberikan kesehatan, ya betul, iya bisa beraktivitas, bisa happy ketika kita masuk sekolah, ya itu juga salah satu bentuk kekayaan. Nah, sehingga kemudian jaminannya adalah ketika kita melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka ganjarannya dunia seisinya. Nah, kurang kaya apa lagi kan begitu ya. Betul ya. Jadi alangkah kayanya kita ya kalau kita mau
istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah yang itu memang sudah dijamin oleh Allah, dan Allah itu tidak akan pernah ingkar janji. Iya. Jadi Sobat SDAS, puasa Ramadan ini digunakan sebagai latihan untuk kita bisa memperbaiki diri kita setelah Amin. Nggih. Ustazah ya, sabar diri. Nggih. Ya, tak terasa Ustazah Riris sudah 30 menit ya. Saling kita asyik ya. Masya Allah, mencari ilmu, ada ilmu fikih, ilmu tauhid, Masya Allah luar biasa. Nggih, terima kasih. Yang sebelumnya tidak tahu akhirnya jadi tahu. Nggih. Barakallah sekali Mama. Nggih, alhamdulillah. Amin. Kami pribadi juga tentunya untuk seluruh para sobat SDAS di rumah. Kami sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima Mama kasih Riki kembali. yang sudah menemani kami. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa yang disampaikan beliau nantinya bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Ada sebuah pantun nih untuk sobat SDAS. Oh iya, siap. Belum pantunnya. Ustazah dari semula ya, semua izin. Oke, silakan Ustazah. Buka puasa minum es dengan segar. Cakep. Dikasih gula biar tambah mantap. Cakep. Sobat SDAS, jangan mager-mager. Cakep. Ayo kita sama-sama mencari pahala puasa. Masya Allah. Luar biasa. Oke, kami Ustazah Selvi, Saya Ustazah Riris. Dan saya Mama Rifki. mohon pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahmi Ramadan. Puasa kumbois Ramadan gunai.